Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Bersyukur kita masih diutus melakukan karya di Rumah Sakit Panti Waluyo. Mari kita awali pekan kerja kita di minggu ini dengan mendengarkan, merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, saya hantarkan. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu dan juga berkat-Mu yang tidak pernah berhenti bagi kami semua, terlebih ketika kami diizinkan melakukan karya di Rumah Sakit Panti Waluyo. Dan pagi ini Tuhan, kami ingin melandasinya dengan mendengarkan, merenungkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami semua untuk dapat menerimanya sehingga kami disegarkan karena firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini tema kita bersekutu untuk menjadi berkat. Ayat bacaannya diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan ke-35. Saya bacakan untuk kita semua. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Bapak Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita di sini sebagai karyawan Rumah Sakit Panti Waluyo. Bahkan dalam percakapan kita sehari-hari kita juga sering menyebut diri kita sebagai komunitas pekerja, wong panti. Biasanya ya kita bilang orang panti. Maksudnya karyawan Rumah Sakit Panti Waluyo. Bahasa kerennya Civitas Hospitalia Rumah Sakit Panti Waluyo. Satu sebutan memuat seluruh nama dan seluruh bagian di Rumah Sakit Panti Waluyo. Di rumah sakit ini kita melakukan karya, melakukan pelayanan bersama. Walaupun profesi kita, ruang pelayanan kita berbeda-beda, namun kita semua bersama-sama melakukan pertolongan kepada pasien dan juga keluarganya yang hadir ke rumah sakit, dan mereka mengharapkan diberikan pertolongan, baik itu pemeriksaan, pengobatan, ataupun dari pemeriksaan penunjang yang lainnya untuk mendapatkan tubuh yang semakin sehat, semakin segar. Dan juga Bapak Ibu, pada ayat bacaan kita pagi ini secara garis besar kalau dilihat latar belakang penulisannya, komunitas jemaat mula-mula waktu itu hidup dalam konteks penindasan, pengucilan, dan juga penganiayaan dari komunitas Yahudi, secara khusus dari penguasa Yahudi. Kemudian dalam situasi yang serba sulit itu pula, komunitas jemaat mula-mula justru mempraktikkan gaya hidup yang unik sekaligus inspiratif. Mereka menghidupi arti sebuah solidaritas dari kata kepunyaan mereka bersama dalam ayat 32 tadi merupakan terjemahan dari kata koina yang berhubungan erat dengan koinonia, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai persekutuan. Tidak ada deskripsi yang rinci mengenai kepada komunitas apa saja pelayanan itu diberikan.
Meskipun demikian, bagian ini justru memperlihatkan bahwa komunitas jemaat mula-mula sangat menghidupi nilai-nilai keterbukaan, nilai-nilai inklusif, sekaligus keramah tamahan dengan baik. Dan kalau kita melihat di dalam kehidupan jemaat mula-mula yang penuh persatuan dan kesetiaan, maka di masa sekarang pun, jemaat sekarang pun juga bisa melakukan hal yang sama dengan jemaat mula-mula tadi. Hal yang perlu diperhatikan untuk melakukannya adalah dengan kita memiliki kasih untuk saling mengasihi. Karena dengan kasih dapat memberikan dampak yang positif untuk memberikan kesehatian, sehingga dapat menyadari bahwa milik kita milik bersama, bukan hanya milik diri sendiri. Tentunya bukan dalam arti secara keseluruhan milik bersama, namun ada batasannya, yaitu apa yang diperlukan orang lain, hendaknya yang berkelebihan memberikannya kepada orang lain dengan rela hati, seperti ayat 32 tadi. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai komunitas pekerja Wong Panti, karyawan Rumah Sakit Panti Waluyo, kita sudah diberi kesempatan untuk semakin menumbuhkan kasih kita kepada para pasien yang membutuhkan pertolongan kita. Bukan hanya dari pelayanan kita, tetapi kita juga sudah memberikan sebagian berkat kita melalui Gentong Samaria yang bisa kita berikan kapan saja untuk menolong para pasien yang membutuhkan dukungan dana. Apa yang ada pada diri kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik bersama. Begitu juga pelayanan kita, Bapak Ibu, setiap hari yang kita dasari dengan persekutuan dalam Tuhan. Persekutuan kita sebagai Wong Panti, sebagai karyawan Rumah Sakit Panti Waluyo. Mari kita tingkatkan solidaritas kita dan keramah tamahan yang ada dalam diri kita. Kita ada di tempat yang sama, untuk tujuan yang sama, untuk menjadi berkat, karena kita sudah diberkati lebih dulu oleh Tuhan. Kita juga bisa mengulurkan tangan kita untuk memberi pertolongan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Apa yang ada dalam diri kita bukan hanya milik kita. Ulurkanlah tanganmu, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa, saya hantarkan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kasih-Mu, berkat-Mu melimpah di sepanjang kehidupan kami. Kami pun bersyukur Tuhan mengingatkan kami semua untuk senantiasa bersekutu sebagai karyawan Rumah Sakit Panti Waluyo, bersama-sama melakukan karya dengan memperkuat solidaritas kami, memperkuat keramah tamahan kami, baik dalam pelayanan ataupun untuk kami berbagi kepada sesama kami yang memerlukan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami semua untuk terus berbagi kepada sesama. Mampukan kami untuk semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk pelayanan di Rumah Sakit Panti Waluyo ini, kiranya hanya oleh karena kasih Tuhan kami dimampukan menolong saudara-saudara kami. Terima kasih ya Bapa untuk aktivitas pelayanan kami hari ini dan seterusnya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.